Selamat pagi teman-teman, kami kelompok 6 makro kelas A1 ingin mempresentasikan mengenai permintaan agregat. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Sydney Zanetta dengan NIM belakang 083. Yang kedua ada Esther Valentin dengan NIM belakang 087. Yang ketiga ada Marcella Ronauli dengan NIM belakang 092. Dan yang terakhir ada Natania Abigail dengan NIM belakang 108. Adapun terdapat 5 materi yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pasar barang dan kurva LS, yang kedua ada pasar uang dan kurva LM, yang ketiga ada equilibrium jangka pendek, yang keempat fluktuasi dalam model ISLM, dan yang terakhir ada teori permintaan agregat. Baik, materi pertama adalah pasar barang dan kurva IS. Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat bunga serta tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Untuk mengembangkan hubungan ini, kita mulai dengan model dasar yang disebut perpotongan Keynesian. Perpotongan Keynesian. Dalam The General Theory, Keynes menyatakan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Semakin banyak orang yang mengeluarkan pendapatannya, semakin banyak barang dan jasa yang bisa dijual perusahaan. Semakin banyak perusahaan menjual, semakin banyak output yang akan mereka produksi, dan semakin banyak pekerja yang akan dikaryakan. Pengeluaran yang direncanakan. Ada perbedaan antara pengeluaran yang direncanakan dengan pengeluaran aktual. Yang pertama adalah pengeluaran aktual, yaitu jumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang serta jasa. Dan perbedaannya dari pengeluaran yang direncanakan adalah pengeluaran yang direncanakan adalah jumlah uang yang akan dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Sekarang perhatikanlah determinan dari pengeluaran yang direncanakan. Dengan asumsikan bahwa perekonomian adalah tertutup, sehingga ekspor neto adalah 0, kita menulis pengeluaran yang direncanakan atau E sebagai jumlah konsumsi atau C, investasi yang direncanakan adalah I, dan belanja pemerintah adalah G. E sama dengan C plus I plus G. Untuk persamaan ini, kita tambahkan fungsi konsumsi, C sama dengan C, Y kurang T. Persamaan ini menyatakan bahwa konsumsi tergantung pada pendapatan disposable Y kurang T yang merupakan pendapatan total Y dikurangi pajak T. Untuk masalah sekarang ini menganggap investasi yang direncanakan sebagai eksogen, yaitu I sama dengan I bar. Dan sebagaimana dalam bab 3, kita asumsikan bahwa kebijakan fiskal, tingkat pembelian, dan pajak pemerintah adalah tetap, yaitu G sama dengan G dan T sama dengan T bar. Dengan mengombinasikan 5 persamaan ini, kita memperoleh E sama dengan C, Y kurang T bar, plus I bar plus G bar. Persamaan ini menunjukkan bahwa pengeluaran yang direncanakan adalah fungsi pendapatan Y, tingkat investasi yang direncanakan atau I bar, serta variabel kebijakan fiskal, yaitu G bar dan T bar. Gambar 10.2 menunjukkan pengeluaran yang direncanakan sebagai fungsi dari tingkatan pendapatan. Garis ini miring ke atas karena pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi, dan dengan demikian pengeluaran yang direncanakan yang lebih tinggi. Kemiringan garis ini merupakan kecenderungan mengonsumsi marginal. MPC, hal itu menunjukkan berapa banyak pengeluaran yang direncanakan meningkat ketika pendapatan meningkat sebesar $1. Fungsi pengeluaran yang direncanakan ini adalah potongan pertama dari model yang disebut perpotongan Keynesian. Perekonomian dalam equilibrium. Bagian berikutnya dari perpotongan Keynesian adalah asumsi bahwa perekonomian berada dalam equilibrium ketika pengeluaran aktual sama dengan kontes yang direncanakan. Asumsi ini didasarkan pada gagasan bahwa ketika rencana orang-orang telah direalisasikan, mereka tidak memiliki alasan untuk mengubah apa yang mereka lakukan. Dengan mengingat kembali bahwa Y sebagai GDP tidak hanya sama dengan total pendapatan, tetapi juga dengan pengeluaran aktual atas barang dan jasa. Kita bisa menulis equilibrium ini sebagai pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan, Y sama dengan E. Equilibrium dalam perpotongan Keynesian adalah di titik A, di mana pendapatan atau pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Lalu, bagaimanakah mencapai equilibrium perekonomian? Dalam model ini, persediaan peran penting dalam proses penyesuaian. Ketika perekonomian tidak berada dalam equilibrium, perusahaan mengalami perubahan-perubahan yang tidak direncanakan dalam persediaan, dan ini mendorong mereka untuk mengubah tingkat produksi. Seperti dalam gambar 10.4, penyesuaian menuju equilibrium dalam perpotongan Keynesian.
Jika perusahaan berproduksi pada tingkat Y1, maka pengeluaran yang direncanakan atau S1 akan mengurangi produksi, dan perusahaan akan mengakumulasi persediaan. Akumulasi persediaan ini akan mendorong perusahaan mengurangi produksi. Demikian pula jika perusahaan berproduksi pada tingkat Y2, maka pengeluaran yang direncanakan E2 akan melebihi produksi, dan perusahaan akan mengurangi persediaannya. Penurunan persediaan ini akan mendorong perusahaan meningkatkan produksi. Dalam kedua kasus, kegiatan perusahaan mendorong perekonomian menuju equilibrium. Selanjutnya ada kebijakan fiskal dan pengganda belanja pemerintah. Perhatikan bagaimana perubahan-perubahan dalam belanja pemerintah mempengaruhi perekonomian. Karena pengeluaran pemerintah adalah salah satu pengeluaran komponen, maka pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi mengakibatkan perubahan yang direncanakan lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Dengan demikian, menaikkan konsumsi sebesar MPC dikali delta T. Pada setiap tingkat pendapatan Y, pengeluaran yang direncanakan sekarang akan lebih tinggi. Seperti diperlihatkan pada gambar 10.6, kurva pengeluaran yang direncanakan bergeser ke atas sebagai sebesar MPC kali delta T. Equilibrium perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Dalam gambar 10.6, pengurangan pajak dalam perpotongan Keynesian. Pengurangan pajak sebesar delta T meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar MPC dikali delta T untuk setiap tingkat pendapatan. Equilibrium bergerak dari titik A ke titik B, dan pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2. Sekali lagi, kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda terhadap pendapatan. Baik, ke materi selanjutnya kita akan membahas mengenai pasar uang dan kurva LM. Pasar uang adalah suatu kegiatan yang mempertemukan antara pemberi dana dengan calon konsumen, di mana terjadinya suatu perdagangan surat berharga dalam memenuhi permintaan ataupun penawaran dana dalam jangka waktu yang relatif pendek, tanpa adanya batasan tempat. Adapun fungsi daripada pasar uang ialah yang pertama, mempermudah konsumen dalam memperoleh bantuan dana dalam jangka pendek, di mana para konsumen tidak bingung untuk memperoleh suntikan modal dalam jangka pendek. Yang kedua, peningkatan laju pembangunan negara, dengan cara pemerintah menjual atau menerbitkan beberapa instrumen pasar uang untuk keperluan pembangunan negara. Yang ketiga, pasar uang sebagai sarana yang tepat dalam menghimpun dana masyarakat yang berlebih. Dikarenakan seperti yang dapat dilihat dalam pengertiannya tadi, pasar uang adalah sarana mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Yang keempat, pencegahan krisis uang atau ekonomi dapat dicegah dengan memperhatikan dan mengawasi keberhasilan pasar uang yang dimana dapat mempengaruhi mobilitas keuangan dan kebijakan moneter sekaligus. Yang kelima, pasar uang sebagai opsi dalam investasi low risk, di mana pada sistem pasar uang investasinya mirip dengan hutang piutang dengan perbedaan di pertambahan bunga hingga masa redemption-nya. Instrumen pasar uang sendiri memiliki banyak instrumen, di antaranya ialah yang pertama, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua, surat berharga pasar uang atau yang disingkat dengan SBPU. Yang ketiga ada call money. Yang keempat ada sertifikat deposito. Yang kelima ada treasury bills. Keenam ada commercial paper. Dan yang ketujuh ada bankers acceptance, dan yang terakhir ada instrumen pasar uang syariah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses terbentuknya kurva LM. Kurva LM ialah di mana kurva atau fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat-tingkat pendapatan nasional pada berbagai kemungkinan tingkat bunga yang memenuhi syarat equilibriumnya pasar uang. Perlu diingat bahwa konsumsi yang dilambangkan dengan C besar dipengaruhi oleh income yang dilambangkan dengan Y besar, di mana semakin besar income, semakin besar pula level konsumsi. Semakin besar konsumsi, artinya semakin besar pula demand for active balance. Selanjutnya, semakin besar demand for active balance, semakin besar juga demand for real money balance. Dengan demikian, semakin besar income, semakin besar demand for real money balance. Di sisi lain, semakin tinggi tingkat suku bunga R kecil akan mengurangi demand for ideal balance. Kesimpulannya, tingkat suku bunga atau yang dilambangkan dengan R kecil berkorelasi negatif dengan demand for real money balance. Sebaliknya, income yang dilambangkan dengan Y besar berkorelasi positif dengan demand for real money balance. Inilah mengapa kurva preferensi likuiditas berselop negatif. Pada gambar berikut dapat kita lihat bahwa ditunjukkan efek kenaikan income terhadap kurva permintaan uang atau demand for real money balance. Dapat dilihat bahwa kurva penawaran uang tidak mengalami perubahan.
Kenaikan income dari Y1 ke Y2 akan menggeser kurva permintaan uang ke atas secara sejajar. Kenaikan kurva permintaan uang pada gilirannya menggeser equilibrium dari E ke E kutip sekaligus mengubah tingkat suku bunga dari R1 ke R2. Pada gambar kedua dapat kita lihat relasi antara perubahan income dengan tingkat suku bunga inilah yang membentuk kurva LM. Dapat dilihat interaksi antara tingkat suku bunga R1 dan R2 dengan income Y1 dan Y2 yang dijelaskan pada gambar 1 sehingga membentuk kurva LM. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pergeseran pada kurva LM. Peningkatan money supply akan berdampak pada peningkatan demand for real money balance. Semakin banyak uang beredar, semakin turun nilai uang tersebut. Yang berarti bahwa semakin rendah tingkat suku bunga, semakin tinggi demand for ideal balance. Peningkatan pada demand for real money balance ini akan mengakibatkan pergeseran equilibrium di kurva liquidity preference. Pergeseran daripada equilibrium tersebut nantinya akan tercermin pada pergeseran kurva LM. Dapat kita lihat pada gambar ketiga bahwa di kurva sebelah kiri menunjukkan peningkatan money supply dari MS per P ke MS per P kutip, di mana akan menggeser equilibrium permintaan penawaran uang dari E ke E kutip. Pergeseran dari equilibrium juga diikuti dengan penurunan tingkat suku bunga dari R menjadi R kutip. Perubahan tersebut tercermin pada pergeseran kurva LM secara sejajar dari LM ke LM kutip. Dapat kita lihat di kurva sebelah kanan. Jika bank sentral memutuskan untuk mengurangi jumlah uang beredar, maka kurva akan berubah menjadi seperti berikut. Dapat kita lihat pada gambar keempat, terlihat bahwa kebijakan pengurangan money supply akan menggeser kurva penawaran uang ke kiri, dari MS per P ke MS per P kutip. Perubahan ini menyebabkan bergesernya equilibrium permintaan penawaran uang dari E ke E kutip, sekaligus menaikkan tingkat suku bunga dari R ke R kutip. Hal tersebut mengakibatkan kurva LM bergeser ke atas secara sejajar menjadi LM kutip, dapat dilihat di kurva sebelah kanan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai equilibrium pasar uang. Pada equilibrium pasar uang, jumlah uang beredar dilambangkan dengan M, permintaan uang total dilambangkan dengan L, permintaan uang untuk transaksi dilambangkan dengan LT, permintaan uang untuk berjaga dilambangkan dengan LJ, dan permintaan uang untuk spekulasi dilambangkan dengan L2. M sama dengan M bar, L1 disama dengan LT ditambah LJ, L sama dengan L1 ditambah L2, L1 disama dengan L1 dikali Y, dan L2 sama dengan L2 dikali R, L sama dengan L1 ditambah L2, L sama dengan L1 dikali Y ditambah L2 kali R, maka L sama dengan L dikali YR. Secara equilibrium ialah M sama dengan L, maka M sama dengan L1 dikali Y tambah L2 dikali R, M sama dengan L dikali YR. Jika diketahui jumlah uang beredar ialah M sama dengan M bar, permintaan uangnya untuk transaksi dan berjaga-jaga L1 sama dengan K1 dikali Y, lalu permintaan uang untuk spekulasi ialah L2 sama dengan K2 dikali R ditambah L0 per 2. Maka dapat rumus seperti yang dapat kita lihat ialah M sama dengan L1 dikali Y ditambah L2 dikali R, lalu M bar sama dengan L1 dikali Y ditambah L2 kali R. M bar sama dengan K1 dikali Y ditambah K2 dikali R ditambah L dikali 0 per 2. Maka hasilnya Y sama dengan M bar per K1 dikurang L dikali 0 per 2 per K1 lalu dikurang dengan K1 dikali R bar per K1. Untuk lebih memahami mengenai equilibrium pasar uang lebih lanjut, maka kita dapat melihat dari contoh sebagai berikut. Diketahui jumlah uang yang beredar M bar sama dengan 200 triliun, LT sama dengan 0,25 Y, LJ-nya sama dengan 0,15 Y, L2 sama dengan 160 dikurang 4R. Dimasukkan ke dalam rumus L1 sama dengan LT ditambah LJ, maka L1 sama dengan 0,25 Y ditambah 0,15 Y, maka didapat L1-nya 0,4 Y. L sama dengan 0,4 Y ditambah 160 dikurang 4R. Lalu pada rumus berikutnya, M sama dengan L1 dikali Y ditambah L2 dikali R,
Dimasukkan angka-angkanya ke dalam rumus. 200 sama dengan 0,4Y ditambah 160 dikurang 4R. 0,4Y kurang 4R sama dengan 40. 0,4Y sama dengan 40 dikurang 4R, maka dapat hasil Y sama dengan 100 dikurang 40R. Atau menggunakan rumus yang lainnya, yaitu Y sama dengan M bar per K1 dikurang L0 per 2 per K1 dikurang K1R bar per K1. Dimasukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Y sama dengan 200 per 0,4 dikurang 160 per 0,4 dikurang 4 per 0,4. Didapat hasil akhir Y sama dengan 100 ditambah 10R. Kurva yang tadi mengalami perubahan, maka menjadi seperti kurva yang dapat kita lihat pada slide berikut. Baik, materi yang selanjutnya yaitu equilibrium jangka pendek. Dalam ekonomi makro, equilibrium jangka pendek terjadi ketika kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat jangka pendek berpotongan. Titik persimpangan mungkin berada di bawah, pada, atau di atas output potensial perekonomian. Pergeseran kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat jangka pendek akan menyebabkan fluktuasi jangka pendek dan membentuk apa yang kita sebut sebagai siklus bisnis. Pasokan agregat jangka pendek mengasumsikan upah nominal konstan. Perpotongan antara permintaan agregat dan penawaran agregat jangka pendek menentukan tingkat harga dan PDB real aktual di dalam perekonomian. Karena upah nominal tidak berubah untuk mencapai lapangan kerja penuh, equilibrium jangka pendek dapat terjadi pada tingkat di bawah, tepat, atau di atas PDB potensial. Jika tingkat harga di atas equilibrium, penawaran agregat melebihi permintaan agregat. Hal ini menyebabkan kelebihan penawaran. Situasi ini menyebabkan persediaan menumpuk dan memaksa produsen untuk menjual persediaan mereka dengan harga yang lebih rendah. Tingkat harga yang lebih rendah mendorong permintaan agregat untuk naik. Penurunan tingkat harga menaikkan kekayaan real rumah tangga, mendorong suku bunga turun, dan meningkatkan ekspor. Sebagai hasilnya, permintaan dari 4 sektor utama perekonomian pun meningkat. Situasi tersebut terus berlanjut sampai perekonomian mencapai keseimbangan barunya. Sementara itu, jika tingkat harga berada di bawah harga equilibrium, ada kelangkaan atau shortage di dalam perekonomian. Produsen menaikkan harga untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan. Dan pada saat yang sama, permintaan agregat menurun karena kecenderungan tingkat harga untuk naik. Perekonomian pun akan menuju ke equilibriumnya yang baru dan permintaan agregat sama dengan penawaran agregat. Gambar 3 mengilustrasikan keseimbangan jangka pendek di mana agregat yang diminta sama dengan jumlah output yang ditawarkan, di mana kurva permintaan agregat jangka pendek atau AD dan kurva penawaran agregat jangka pendek atau AS berpotongan di titik A. Ketika tingkat harga berada di atas tingkat harga keseimbangan, maka jumlah output yang ditawarkan akan lebih besar daripada jumlah output yang diminta, atau terjadi kelebihan penawaran. Jika tingkat harga berada di bawah tingkat harga keseimbangan, maka jumlah output yang diminta lebih besar daripada jumlah output yang ditawarkan, atau terjadi kelebihan permintaan. Berikut ini kita bahas apa saja yang terjadi ketika penawaran agregat dan permintaan agregat bergeser dari posisi semula. Yang pertama yaitu penurunan permintaan agregat jangka pendek. Dalam jangka pendek, permintaan agregat dapat menurun secara tak terduga dan menyebabkan kelebihan barang dan jasa. Akibatnya, harga barang dan jasa akan turun. Dengan penurunan harga, pengangguran akan meningkat. Selain itu, ketika harga turun, jumlah output yang dihasilkan juga akan turun. Kurva penawaran agregat akan bergeser ke kiri, tetapi seiring berjalannya waktu, biaya sumber daya akan berakhir turun. Ini selanjutnya akan menggeser kurva penawaran agregat ke kanan. Oleh karena itu, tingkat output akan meningkat ke tingkat awal ketika ekonomi berada di lapangan kerja penuh dengan tingkat harga yang rendah.
Yang kedua yaitu peningkatan permintaan agregat jangka pendek. Jika permintaan agregat meningkat tiba-tiba dalam jangka pendek, tingkat output akan menjadi lebih besar dari tingkat harga normal pada lapangan kerja penuh. Ini disebabkan oleh perbedaan antara harga saat ini dan harga yang diantisipasi oleh penyedia sumber daya. Kemudian tingkat pengangguran akan lebih rendah dari tingkat alami dan tingkat harga akan menurun dalam jangka panjang ke titik yang konsisten dengan lapangan kerja penuh. Peningkatan permintaan agregat juga akan menyebabkan harga akan naik. Oleh karena itu, inflasi merupakan efek utama dari peningkatan permintaan agregat. Yang kedua, penurunan pasokan agregat jangka pendek. Penurunan pasokan agregat jangka pendek menurunkan sumber daya yang tersedia. Akibatnya, harga untuk memperoleh sumber daya ini akan naik dan akibatnya kurva permintaan agregat akan bergeser ke atas dan ke kiri. Tingkat output pun akan jatuh dengan harga yang lebih tinggi. Dan yang keempat, peningkatan pasokan agregat jangka pendek. Dalam jangka pendek, peningkatan tak terduga dalam penawaran agregat kemungkinan besar akan menggeser kurva SRAS ke kanan. Output dan pendapatan diharapkan untuk meningkat melampaui tingkat yang konsisten dalam kaitannya dengan lapangan kerja penuh dan dengan harga yang lebih rendah. Jika pergeseran dalam kurva SRAS bersifat temporal, maka kurva SRAS seiring dengan berjalannya waktu akan kembali ke level normal. Output dan harga juga akan kembali ke level awal mereka. Namun jika suatu peristiwa menyebabkan perubahan permanen dalam perekonomian, baik SRAS dan LRAS bergeser ke kanan, akibatnya output meningkat dengan harga yang lebih rendah. Beberapa faktor yang menggeser pasokan agregat jangka pendek adalah yaitu yang pertama upah nominal, yang kedua biaya bahan baku, yang ketiga nilai tukar, yang keempat pajak bisnis, yang kelima subsidi, yang keenam ekspektasi harga dan keuntungan di masa depan, dan yang terakhir perubahan kuantitas dan kualitas faktor produksi. Sekian materi yang saya jelaskan, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai fluktuasi dalam model ISLM. Perpotongan kurva IS dan kurva LM menentukan tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga untuk tingkat harga tertentu. Jika kurva IS atau LM bergeser, ekuilibrium perekonomian jangka. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai fluktuasi dalam model ISLM. Perpotongan kurva IS dan kurva LM menentukan tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga untuk tingkat harga tertentu. Jika kurva IS atau LM bergeser, ekuilibrium perekonomian jangka pendek berubah dan pendapatan nasional berfluktuasi. Bagaimana perubahan kebijakan dan guncangan ekonomi dapat menyebabkan kurva-kurva tersebut bergeser? Yang pertama ada bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS dan mengubah ekuilibrium jangka pendek. A. Perubahan belanja pemerintah. Pengganda belanja pemerintah dalam perpotongan Keynesian menyatakan bahwa pada tingkat bunga berapapun, perubahan dalam kebijakan fiskal akan menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta G per 1 min MPC. Di sini saya mengambil contoh kenaikan belanja pemerintah dalam model ISLM. Kenaikan belanja pemerintah menggeser kurva IS ke kanan, ekuilibrium bergerak dari titik E ke titik E1, pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2, dan tingkat bunga naik dari R1 ke R2 seperti yang tertera dalam gambar 2. Yang B ada perubahan pajak. Pengganda pajak dalam perpotongan Keynesian menyatakan bahwa pada tingkat bunga berapapun, perubahan kebijakan ini menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta T dikali MPC per 1 min MPC. Di sini saya mengambil contoh penurunan pajak dalam model ISLM. Penurunan pajak menggeser kurva IS ke kanan. Ekuilibrium bergerak dari titik A ke titik B. Pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2 dan tingkat bunga naik dari R1 ke R2, seperti yang terlihat pada gambar. Yang kedua, bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM dan mengubah ekuilibrium jangka pendek.
Peningkatan money supply dari Y1 menjadi Y4 akan menurunkan tingkat suku bunga dari R1 menjadi R4. Hal tersebut sekaligus menggeser kurva LM ke kanan secara sejajar menjadi LM1 dan mengubah equilibrium kurva ISLM dari E menjadi EM, seperti yang terlihat pada gambar 4. Model ISLM menunjukkan bagian penting dari mekanisme kenaikan jumlah uang beredar, menurunkan tingkat suku bunga, yang mendorong investasi serta memperbesar permintaan terhadap barang. Yang ketiga, ada interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter. Pada kurva A, Fed mempertahankan jumlah uang yang beredar agar tetap konstan. Kenaikan pajak menggeser kurva IS ke kiri. Pendapatan dan tingkat bunga turun. Penurunan tingkat pendapatan menunjukkan bahwa peningkatan pajak menyebabkan resesi. Pada kurva B, Fed ingin mempertahankan tingkat bunga yang konstan. Ketika kenaikan pajak menggeser kurva IS ke kiri, Fed harus mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mempertahankan tingkat bunga pada titik awalnya. Pada kurva C, Fed ingin mencegah kenaikan pajak agar tidak menurunkan pendapatan. Karena itu, Fed harus meningkatkan jumlah uang yang beredar dan menggeser kurva LM ke bawah yang cukup untuk menggeser kurva IS. Kenaikan pajak tidak menyebabkan resesi, tetapi menyebabkan penurunan besar pada tingkat bunga. Materi selanjutnya yaitu teori permintaan agregat. Kurva permintaan agregat pada dasarnya melambangkan jumlah dari seluruh barang dan jasa yang diminta dalam suatu perekonomian pada tiap tingkat harga. Artinya, jika hal lain tetap sama, penurunan tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian cenderung meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta. A. Menderivasi kurva permintaan agregat dengan model ISLM. Gambar 1 menunjukkan model ISLM. Kenaikan tingkat harga dari P1 ke P2 menurunkan keseimbangan uang real dari Y1 ke Y2 dan menggeser kurva LM ke kiri secara sejajar dari LM ke LM1. Gambar 2 menunjukkan kurva permintaan agregat yang terbentuk sebagai hasil relasi antara level harga P dengan income Y, di mana semakin tinggi level harga mengakibatkan penurunan level income. Yang B, ada perubahan kebijakan ekonomi pada level harga tertentu. Perubahan kebijakan ekonomi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif. Di sini saya mengumpamakan jika terjadi peningkatan belanja pemerintah atau pengurangan pajak. Hal ini akan mendorong kenaikan income dan bergesernya kurva IS ke kanan secara sejajar. Selanjutnya diikuti dengan pergeseran kurva AD ke kanan secara sejajar juga. Hal ini bisa dilihat melalui gambar 3 dan 4. Pada gambar 3 menjelaskan bahwa pada tingkat harga tertentu atau P1, kebijakan fiskal ekspansif akan meningkatkan level income dari Y1 ke Y3, sekaligus mendorong pergeseran kurva IS ke kanan secara sejajar dari IS ke IS bintang. Hal tersebut pada gilirannya tercermin pada pergeseran kurva AD secara sejajar dari AD ke AD bintang, seperti terlihat pada gambar 4. Yang kedua ada kebijakan moneter ekspansif. Misalkan jika terjadi kebijakan moneter ekspansif, di sini kita bisa melihat melalui gambar 5 dan gambar 6. Pada gambar 5 menjelaskan pada level harga tertentu atau P1, kebijakan moneter ekspansif akan mendorong peningkatan keseimbangan uang real, sehingga meningkatkan level income dari Y1 ke Y4, sekaligus menggeser kurva LM ke kanan secara sejajar, dari LM1 ke LM11. Hal ini akan tercermin pada pergeseran kurva permintaan agregat dari AD ke AD11, seperti yang terlihat pada gambar 6. Jadi kesimpulannya adalah perubahan level income di kurva ISLM pada tingkat harga tertentu direpresentasikan melalui pergeseran kurva AD yang secara sejajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.